Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dea Permatasari dari kelas 11 MIA 5. Jadi di sini saya akan menampilkan video praktek mengenai asam dan basa menggunakan indikator alami. Tujuan dari praktek ini yang pertama yaitu mengetahui cara membuat indikator asam basa dengan menggunakan bahan yang alami seperti dari kunyit, buah naga, kembang sepatu, dan bunga kembang ungu. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui sifat asam dan basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Nah, pada video praktek kali ini, bahan yang dibutuhkan yang pertama ada larutan cuka, yang kedua ada kapur sirih, yang ketiga ada larutan garam, yang keempat ada ekstrak kunyit, yang kelima ada kembang sepatu, yang keenam ada buah naga, yang ketujuh ada kembang ungu, dan yang kesembilan ada kertas teh. Sekian dari perkenalan saya, mari kita lihat hasil dari video praktek saya. Jadi yang pertama saya menghancurkan kunyit yang saya gunakan sebesar 2 ruas jari. Kunyit diulek sampai halus. Setelah halus, kunyitnya kita campur dengan air, kita taruh di dalam wadah yang ada tulisan kunyit biar tidak tertukar. Nah, step selanjutnya saya menghaluskan ekstrak bunga kembang sepatu. Di sini saya menggunakan 1 petik bunga kembang sepatu dihalus sampai halus. Setelah halus, bunga kembang sepatunya saya pindahkan ke dalam wadah dan saya campur dengan air biasa. Lalu saya aduk. Nah, langkah selanjutnya saya menyisihkan buah naga ke dalam wadah yang kosong. Lalu saya campur dengan air dan saya hancurkan sampai halus. Nah, langkah selanjutnya saya menghaluskan ekstrak bunga kembang ungu. Di sini saya menggunakan sekitar 5 petik bunga kembang ungu. Saya haluskan sampai halus menggunakan ulekan. Setelah halus, saya pindahkan ke dalam wadah dan saya campur dengan air biasa, lalu saya aduk hingga menyatu dengan air. Setelah tadi sebelumnya saya sudah menghaluskan beberapa ekstrak alami. Nah, di sini sekarang saya menyiapkan beberapa larutannya. Yang pertama ada larutan air garam, yang kedua ada larutan kapur sirih, dan yang terakhir ada larutan cuka. Nah, di sini saya memasukkan 3 buah daun teh yang telah dibuang isinya. Saya masukkan ke dalam ekstrak kunyit, lalu saya masukkan satu persatu ke dalam air garam, kapur sirih, dan cuka. Setelah saya masukkan teh tersebut, saya lihat perubahan warna yang terjadi. Nah, setelah saya celupkan tadi, bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi. Dari air garam menghasilkan warna bata, dari kapur sirih menghasilkan warna oranye, dan dari cuka menghasilkan warna kuning. Selanjutnya, 3 buah daun teh yang telah dibuang sarinya tadi, saya masukkan ke larutan kembang sepatu. Nah, setelah dimasukkan lalu dicelupkan satu persatu ke dalam larutan air garam, larutan kapur sirih, dan larutan cuka. Setelah kita masukkan tadi, kita lihat perubahan warna yang terjadi pada daun teh tersebut. Nah, bisa kita lihat warna yang terjadi. Yang pertama ada larutan garam menghasilkan warna hijau, yang kedua ada larutan kapur menghasilkan warna hijau juga, dan yang terakhir ada larutan cuka menghasilkan warna bata. Selanjutnya, saya memasukkan 3 buah daun teh yang telah dibuang sarinya ke dalam ekstrak kembang ungu. Nah, setelah saya masukkan
daun teh tadi satu persatu ke dalam air garam, air kapur sirih, dan air cuka. Setelah saya memasukkan, saya ambil daun tehnya dan saya lihat perubahan warna yang terjadi. Yang pertama ada larutan garam, tidak berubah warna, terus ada kapur sirih, sama tidak berwarna juga, dan yang terakhir ada cuka, tidak berwarna juga, tidak berubah warna. Nah, yang terakhir saya menguji coba ke dalam ekstrak buah naga. Di sini saya memasukkan 3 buah daun teh yang telah dibuang sarinya. Lalu saya masukkan teh tersebut satu persatu ke dalam air garam, kapur sirih, dan cuka. Setelah saya masukkan ketiga teh tadi, lalu saya angkat dan saya lihat perubahan warna yang terjadi pada daun teh tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat perubahan warna yang terjadi. Yang pertama ada larutan garam, tidak berubah warna. Terus yang kedua ada larutan kapur sirih berwarna kuning, dan ketiga cuka tidak berubah warna. Nah, jadi sekarang kan tadi kita sudah melihat hasil dari video praktek saya. Apabila di dalam video tersebut ada kesalahan secara sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.